Saudara, seluruh dapur penyedia makanan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Banjar belum mengantongi sertifikat layak higien sanitasi atau SLHS. Pernyataan ini diungkapkan pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, Nur Irfansyah, saat memantau sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi pasca dugaan keracunan yang dialami lebih dari 130 pelajar di 7 sekolah. Meski penerbitan SLHS merupakan kewenangan Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, faktanya 13 dapur yang saat ini sudah beroperasi baru mengajukan pengurusan SLHS sepekan sebelum terjadinya kasus keracunan. Data terbaru kasus dugaan keracunan MBG di Kabupaten Banjar per Senin pagi. Saat ini yang dirawat di Rumah Sakit Umum Ratu Zaleha Martapura tersisa 3 orang dari 130 pelajar. 28 September waktu itu baru keluar bahwa justisia salah satunya ada SLHS tadi ya. Nah, artinya SLHS pasti akan berproses. Mereka akan pasti melengkapi SLHS tersebut. Jadi kami sebagai mitra, sebagai pemerintah daerah juga tentu saja akan menyambut baik hal ini. Harapan kami dapur-dapur yang kami kunjungi dan yang belum kami kunjungi bisa menerapkan SOP yang diberikan oleh BGN. Jadi kami tidak mau juga hal ini terulang kembali seperti kejadian sebelumnya. Sebelumnya, pelajar di Banjar, Kalimantan Selatan dilarikan ke rumah sakit diduga keracunan makan bergizi gratis atau MBG. Polres Banjar menyebut tengah menyelidiki SPPG yang menyediakan MBG. Para pelajar itu dibawa ke rumah sakit Ratu Zaleha Martapura untuk dirawat. Setelah menerima perawatan satu persatu, siswa diperbolehkan pulang. Informasi terkini soal keracunan makan bergizi gratis di Banjar, Kalimantan Selatan sudah ada jurnalis Kompas TV, Priscila Nikola dan juru kamera Saidah Aisyah. Priscila, apakah sudah diketahui pasti apa yang menjadi penyebab pelajar mengalami keracunan di sana? Ya, selamat siang Ihsan dan juga saudara. Untuk penyebab pasti dari keracunan MBG yang terjadi di Martapura, Kabupaten Banjar ini kami masih belum mengetahui secara pasti. Namun pelaksana Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar sendiri, Nur Irfansyah, menyatakan bahwa dari sampel yang ada berupa nasi kuning ini memang terkandung adanya kandungan nitrat di dalamnya. Namun ia menambahkan bahwa nantinya akan diteliti lebih lanjut di laboratorium di Surabaya dan juga akan menunggu hasil pernyataan resmi dari ahli lingkungan dan juga penjamah makanan yang sedang meneliti sampel MBG di Surabaya tersebut. Priscila, benar 13 dapur yang saat ini sudah beroperasi baru mengajukan pengurusan sertifikat layak higien sanitasi atau SLHS itu sepekan sebelum terjadinya kasus keracunan? Ya, betul sekali Isan dan juga saudara. Informasi yang kami dapat sendiri dari Kepala Dinas Bapak Nur Irfansyah menyatakan bahwa memang seluruh dapur penyedia makanan bergizi gratis MBG di Kabupaten Banjar ini nyatanya belum memiliki SLHS atau sertifikat layak higien sanitasi. Ini memang benar bahwa seminggu sebelum kejadian keracunan sebanyak 13 dapur baru mengajukan SLHS ini, mengingat ini merupakan kebijakan baru dari pemerintah pusat sejak tanggal 28 September lalu, mengingat respons atas maraknya kasus keracunan MBG yang terjadi di sejumlah daerah. Ada 130 pelajar yang diduga keracunan. Hingga saat ini berapa yang masih dirawat, Priscila? Hingga pukul 10 pagi tadi, saudara, kami dapat mengonfirmasi bahwa sudah ada 3 siswa yang masih dirawat di Rumah Sakit Umum Ratu Zaleha Martapura. Dan terpantau kondisi mereka sendiri juga dalam kondisi yang stabil. Sebelumnya pada Jumat 12 Oktober lalu, maksud kami hari Minggu 12 Oktober lalu, sebanyak 4 siswa juga sudah dipulangkan ke rumah mereka masing-masing. Jurnalis Kompas TV, Priscila Nikola melaporkan langsung dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Terima kasih, Priscila. Saudara, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkap Presiden Prabowo Subianto segera menerbitkan peraturan presiden atau Perpres tentang tata kelola program makan bergizi gratis.
Mensesnek Prasetyo bilang Perpres tata kelola MBG itu masih disempurnakan dengan menerima masukan berbagai pihak. Rencananya Kementerian Kesehatan serta Badan Pengawas Obat dan Makanan akan terlibat mengawasi program. Perpres tata kelola MBG ini jadi salah satu respons pemerintah terhadap sejumlah kasus keracunan hingga memicu status kejadian luar biasa di berbagai daerah. Sebentar lagi begini. Tapi sebagaimana yang sudah kami berikan penjelasan sebelumnya bahwa bukan berarti saat ini tata kelola atau pelaksanaan MBG yang dilaksanakan oleh BGN itu tidak ada progresnya, tidak. Tapi kita sedang ingin memperbaiki, jadi mohon waktu supaya perbaikannya bisa optimal. Kita ke sorotan harga komoditas, saudara. Harga telur ayam di pasar tradisional naik. Di Rembang, Jawa Tengah, harga telur naik sejak sepekan terakhir menjadi Rp31.000 per kilogram. Di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, naiknya harga telur ayam pun mulai dikeluhkan pembeli dan pedagang. Di pasar tradisional Karangampel, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, harga telur ayam dijual dengan harga Rp31.000 per kilogramnya. Padahal, sebelumnya harga telur di pasar ini hanya Rp28.000 per kilogram. Meski stok telur ayam dari peternak aman, namun harga telur ini terus naik. Kenaikan harga telur ayam ini dikeluhkan pedagang dan pembeli. Saat ini melonjak naiknya. Sekarang berapa? Sekarang ecer 31. Stok aman, stok tiap hari aman. Ya. Penjualannya gimana? Kan jualan sih stabil. Iya, cuman untungnya agak susah ya. Harapannya gimana kan? Harapannya sih segera turun. Ya, harapannya segera turun. Ya kalau bisa mah harganya jangan dinaikin lah. Supaya stabil harganya. Di pasar tradisional Rembang, Jawa Tengah, harga telur ayam mencapai Rp31.000 per kilogramnya. Kenaikan terjadi secara bertahap sejak 5 hari lalu. Awalnya 29, ya, terus naik merangkak 30, 31 gitu. Setiap hari naik terus. Kebetulan kenaikannya cepat gitu loh Pak, tenggang waktunya gitu. Habis 29 terus ganti lagi 30. Dalam jangka 3 hari sudah 3.000 kan kenaikannya seperti itu. Telur awalnya 28 Pak. Sekarang sejak kapan Mas? Sekitar 5 hari yang lalu Pak. Naiknya 1.000 Pak. Jadi awalnya berapa? Awalnya sekitar 28. Iya. Sekarang 31 Pak. Pedagang menduga kenaikan harga ini disebabkan harga pakan ternak yang naik. Pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk mengatasi persoalan ini. Tim Liputan Kompas TV.